Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang yaitu surah At-Tin. Baik membaca, menghafal, kemudian kita juga sudah mempelajari isi kandungannya. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari kembali tentang surah At-Tin yang sudah kita pelajari. Apa saja yang sudah kita pelajari pada waktu itu? Yaitu kita sudah juga mempelajari tentang surah At-Tin. Nah, surah At-Tin ini merupakan, mari kita ingat lagi ya, surah At-Tin itu merupakan surah yang ke-95 yang terdiri dari 8 ayat. Nah, kemudian surah ini turun setelah surah Al-Buruj. Nah, jadi surah At-Tin ini surah yang ke-95 kemudian turun setelah surat Al-Buruj. Kemudian surah At-Tin termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Mengapa tergolong surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Madinah setelah Nabi turun sebelum Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Kemudian nama surah ini diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang berarti artinya itu buah tin. Nah, jadi surah At-Tin ini surah yang ke-95 terdiri dari 8 ayat, tergolong surah Makkiyah. Kenapa tergolong surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Kemudian turunnya surah At-Tin juga setelah surah Al-Buruj. Kemudian surah At-Tin ini juga artinya ialah buah tin. Kemudian kita juga sudah mempelajari materi tentang isi kandungan surah At-Tin. Apa saja isi kandungannya? Nah, jadi isi kandungan surah At-Tin itu menceritakan tentang buah tin dan buah zaitun. Nah, apa itu buah tin dan buah zaitun? Yang dimaksud di sini? Nah, yang dimaksud ini merupakan kinayah atau ungkapan. Nah, ungkapan apa? Tentang Damaskus. Apa itu Damaskus? Tempat diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Nah, Baitul Maqdis itu tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Yang sering kita lihat Baitul Maqdis itu yaitu Palestina. Kemudian isi kandungan yang berikutnya yaitu tentang Bukit Sinai. Nah, Bukit Sinai itu apa? Bukit Sinai itu ialah merupakan gunung atau bukit tempat Nabi Musa alaihi salatu wassalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam surah At-Tin juga dijelaskan demi kota yang aman ini. Nah, kota yang aman ini yang dimaksud kota mana atau negeri mana? Nah, negeri yang aman ini adalah kota Mekah. Jadi Allah itu bersumpah di 3 tempat yang isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para Rasul ulul azmi. Kemudian isi kandungan surah At-Tin itu yaitu manusia diciptakan dari sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, baik jasmaninya maupun rohaninya. Dan dia dapat berdiri tegak, berbicara, berilmu, mengatur, dan bijak. Nah, hal itu disebabkan manusia dibekali dengan akal pikiran dan hati yang dapat berfungsi dengan baik. Kemudian surah At-Tin juga isi kandungannya menjelaskan bahwa manusia akan menjadi makhluk yang paling hina dan rendah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila dia tidak bersyukur, selalu berbuat maksiat atau buruk dan tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak nanti orang yang seperti itu tempatnya ialah di neraka yang menyengsarakan. Kemudian surah At-Tin juga menjelaskan isi kandungannya itu manusia akan selamat dari kehinaan. Tadi manusia akan hina. Nah, kecuali nanti pasti ada manusia yang akan selamat. Manusia yang seperti apa yang selamat dari kehinaan? Yaitu orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan beramal solih. Nah, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan putus-putusnya.
Balasannya apa? Balasannya adalah surga dengan kenikmatan dan berada kekal di dalam surga. Baik. Kemudian surah At-Tin juga isi kandungannya yang berikutnya, melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah dan uswatun hasanah. Nah, kita menjadi tahu tentang ajaran Islam. Kita tidak boleh mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena apabila kita mendustakan ajaran Nabi Muhammad, berarti sama saja mendustakan Allah dan balasannya ialah neraka. Kemudian surah At-Tin juga menjelaskan isi kandungannya itu, Allah adalah hakim yang paling adil. Jadi manusia akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang dia usahakannya selama hidup di dunia. Jika amal itu baik, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Sebaliknya, apabila buruk, maka akan mendapatkan keburukan. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah mempelajari materi tentang surah At-Tin. Di antaranya surah At-Tin surah yang ke-95, terdiri dari 8 ayat, turun setelah surah Al-Buruj, diturunkan di kota Mekah, tergolong surah Makkiyah. Kemudian surah At-Tin artinya buah tin. Nah, buah tin ini yang dimaksud ini merupakan kinayah tentang Damaskus, dan buah zaitun kinayah dari kota Baitul Maqdis atau tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik, alhamdulillah untuk pertemuan hari ini sudah selesai ya tentang surah At-Tin. Nah, untuk tugas kalian ya silahkan kalian buka, yaitu pada halaman 28. Ya, kalian buka halaman 28. Kalian kerjakan ya bagian B dan bagian C. Ya, kalian kerjakan. Bapak mohon sama kalian ketika mengerjakan di bagian C atau dua-duanya, kalau B nggak apa-apa di sini, tapi kalau yang C Bapak sarankan di buku ya dikerjakannya ya, karena supaya bukunya nanti tidak banyak coret-coretan atau tidak terlihat tidak rapi. Nah, jadi Bapak mau diusahakan sama kalian bagian C-nya dikerjakan di buku tulis. Nah, yang bagian B-nya dikerjakan di sini nggak apa-apa. Baik, Bapak ulangi ya. Jadi tugas kalian kerjakan halaman 28, bagian B dan bagian C. Baik, Bapak tunggu ya. Kalian kerjakan, Bapak tunggu. Sekian dari Bapak. Pesan Bapak untuk kalian, ingat agar selalu menjaga kesehatan. Dan jangan lupa ketika sebelum melakukan aktivitas apapun membaca doa. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.